UCL forever. Bro, banter with respect. Oke. Oh, sial. Banter with respect. Apaan itu banter kok respect? Kayak maju yang mundur dong, nggak bisa. Maju kok mundur. Banter ya banter, respect ya respect. Banter tuh nggak bisa respect. Tapi emang separah itu ya banternya ya? Apa? Kayak banternya mana-mana deh. Yang menurut gue tuh yang bahaya tuh alamat lu mana? Terus udah ngatain anjing. Iya, sampai ketemu-ketemuan kayak gitu-gitu ya. Itu udah nggak benar ya. Mental OKB. Iya. Tau nggak? Yang baru punya sesuatu terus nggak bisa disenggol. Oh iya. Nggak boleh disentuh. Apa? Baru punya sesuatu nggak bisa senggol. Emang dia menang? Menang Liga Inggris. Liga Inggris Maksudnya Liga Inggris. Iya. Belum menang aja udah gitu gimana menang? Nggak menang piala nyampe final. Oh iya. Itu. Ya, kita tahu sendiri juga Liga Inggris gimana dia dapetinnya. Iya, parah banget. Gua- Ya udahlah ya udah. Ya. Tapi bentar, terakhir nih ya. Apa? 140 tahun tuh lama loh. Iya ya. Lama. Gila ya. Ternyata 140 tahun deh. Itu lama loh. Enggak, dan yang lebih parah lagi 3 kejuaraan Eropa, 3-3 itu yang menang yang finalis dari London. Iya. Cuman satu doang yang nggak Satu juara. doang. Aduh. Ya. Bukan. Aston Villa dari Birmingham, sorry. Ya, Aston Villa Birmingham, Palace London, ya Arsenal doang yang enggak. Ya, cuman ya udahlah. Memang gue sih bukannya gue nggak suka atau gimana, cuman gimana lu mau juara kalau mainnya bertahan seperti itu sih. Gue ya menurut gue itu udah objektif banget sih, apalagi Di saat lu udah ngedefend, di saat lu udah ngebelain tim lu yang possession-nya 27%, 24. itu 24, 24,7. 24,7. Iya, itu dan Indomaret 24 jam 7 hari. 24/7. Itu maksud gue, dan mereka, gue kemarin ngeliat statistik, XG-nya mereka setelah babak pertama itu 0,01. Lah, orang sempat ada passing Arsenal 45, PSG 230. Gua, hah, ini apa? Ini babak 1, Mas. Wah, Maksud gue kayak di saat lu udah ngebelain tim lu yang mainnya dengan kayak gitu, kalau misalnya lu menang, lu bisa sombong. Ini masalahnya lu kalah, udah lo terima aja gitu. You're not playing football. Kemarin gue ngedenger perumpamaan yang keren banget. apa? PSG sama Arsenal itu kayak misalnya lagi ada kontes nyanyi nih, lagi ada lomba nyanyi kayak American Idol gitu. Ada 2 kontestan. Satu kontestan itu bisa nyanyi, suaranya bagus, ya kan? Satunya lagi dia naik panggung, nonjok tenggorokannya satu ini, bak, dia menang. Oh. Itu perumpamannya. Iya. Perumpamaan pertandingan kemarin tuh kayak gitu. Dan lo Cuman expect menangnya kayak gitu. mereka bilangnya gini, ya seenggaknya gue masih dapat Liga Inggris. Iya. Lu nggak dapat apa-apa, nggak usah ngejek. Enggak. Ya itu siapa yang boleh ngejek lu? Enggak, Siapa yang boleh gitu. ngejek lu terus? Enggak, itu saya bahas. Sorry bos, saya kira bahas UCL bukan bahas IPL. Ya, makanya. Gue capek begitu kemarin. Gitu sih. Jadi Terus siapa ya yang udah. boleh ngejek kalau gitu? Tapi gimana ya, maksud gue, ya udah emang kalau emang Masa nggak mau dibercandain sih? Iya bener sih. Terus Namanya juga banter. ya kita bercandain klubnya, bukan bercandain Kita bercandain fansnya. klubnya. Iya. Klubnya. Nggak, terus ditambah juga aku ngobrol sama beberapa orang yang emang objektif kayak, ya gimana emang Arteta nggak bisa lebih dari itu. Oh ya udah, berarti kan memang ya lu udah tahu konsekuensinya sebetulnya. Dan menurut aku aneh sih. Itu ibarat lu bangunin macan tidur, abis itu macan bangun, lu bertahan aja. Iya. Iya kan, Ya, lu abis nyetak gangguin, gol, abis lu lari. abis nyetak gol, Yap. udah 1-0 itu bertahan aja gitu. Menurut aku enggak sih, enggak gitulah gitu. Cuman ya udah. Gue kemarin sempat kepikiran juga ya, kalau gue jadi fans Arsenal, ngelihat tim gue ngegolin pertama, tiba-tiba langsung istilahnya Bertahan. jadi kura-kura lah. Iya, Gue iya, kesel sih. Walaupun bagus memang, pertahanan bagus kok. Tetap. Yang kemarin masalah gue sama Amorim kayak gitu kan. Oh iya. 2-1, 70 menit, tiba-tiba lu masukin defender semua. Kayak, bro, come on. Lu harus tahu dong, part of football is, lu bikin offense, atau lu bikin offensive threat, supaya mereka kalau misalnya mau jor-joran, ngatain lu ada beberapa opsi buat counter, atau nambahin goal. Iya. Jadi mereka mau jor-joran lagi, mikir, ini ada threat-nya nih gitu.
Itu tuh kalau aku nonton final kemarin kayak nonton babak game week pertama MU lawan Arsenal. Yap. Abis golin ya udah. Untungnya Arsenal nggak dapet penalti aja dari yang punya di foulin tuh sama si Iya. Saliba. Cuma kemarin foul ya itu aja dan yang nggak tahu ya mungkin Dan Mosquera-nya nggak kartu merah loh. Nggak kartu kuning iya kedua. harusnya tuh kuning kedua itu minimal kuning dan Saka handball, terus habis itu ini yang paling kocak. Pada minta Madueke yang dia jatuh buat penalti. itu enggak itu Madueke enggak penalti. nge-grab si tangannya Si si Nuno Nuno Mendes. Mendes. Terus yang Saka juga hand 3 kali tahu ternyata yang satu bola itu pak terus Iya. begini lagi dia sebetulnya itu wah itu. Cuman ya udahlah. Digini-giniin juga kan. Kalau di slow motion anjir, jadi Dennis Rodman deh. tapi ya udahlah dan ya apa tetap menurut gua walaupun gagal si Gabriel tetap Gabriel tuh menurut gua pemain terbaik sih terlepas dari Pemain terbaik anjing. back terbaik. Salah satu back terbaik. Karma kemarin itu. Iya, iya. Zero penalti. Betul. Kalahnya di Apa penalti. yang dia lakukan selama musim balasannya 1 penalti gagal itu Iya, ya iya. puas. Gue banget puas. aku ngelihatnya. Di situ gue puas. Gila ya, itu Karena gila. kalau It was misalnya final. It kalau was misalnya PSG menang doang, gue kayak ya udahlah, maybe they played bad apa segala macam. Iya, iya. Yang miss Gabriel, yang miss penalti Gabriel sama Eze sih. Final- yang apa? miss penaltinya Gabriel tuh kayak aduh. PSG menang karena Gabriel. Iya gitu. Ya udahlah itu Itu banter. banter. Itu banter, bukan main fisik, nggak main personal, nggak datengin Iya. ke tempat, Sherlock apa segala macam, nggak. Itu banter. dengan berakhirnya final Liga Champions kemarin ya berakhirnya musim ini dan musim ini langsung ramai ya. Dan ternyata Ramai penghargaan. Iya, penghargaan Ramai dan penghargaan. Bruno Fernandes nggak berhenti penghargaannya ya? Paling terakhir. Dan penghargaan apa lagi gitu dari Portugal? Nggak salah. Oh iya. Iya, ada lagi apa gitu. Dan Yang Katster katanya. Belum. Ada nggak sih orang di luar Inggris yang diangkat Sir? Ada. ya Sir Kalau- Alex Oh iya, Alex masih UK. iya di luar Britania semua negara, setahu gue ya, semua negara yang monarki atau kerajaan itu pasti ada kayak title-titlenya. Jadi Spanyol ada bahasa Spanyol, tapi kayak Sir gitu, tapi bahasa Oh, Spanyol. kalau di Indonesia Raden. Senorita. Ya, gitu. Enggak dong, itu cewek. Senior. Senior. Dan yang lebih gila, Sané Lamens ternyata jadi transfer of the season Premier League musim ini. Ini penghargaan kayaknya baru kali ini dah. Iya, Premier League iya, kayak baru belum kali ada pernah penghargaan transfer of the season. Nggak Ada-adain ini buat MU. Lo mau tahu penghargaan yang nggak ada season ini? Apa? Kemarin, BBC. BBC ya, satu media outlet yang sudah beratus-ratus tahun berdiri dan kredibilitasnya tuh sangat tinggi, itu mereka untuk pertama kalinya bikin penghargaan ngasih Player of the Year Declan Rice. Untuk Declan Rice. Hanya untuk Declan Rice. Katanya sih musim depan udah nggak ada katanya. Iya, Iya, kalau iya, juga nggak ada. itu jadi ceng-cengan sih gitu. Dan tapi Sané Lamens dari 8 pemain, gue kira tuh kan ada Granit Xhaka, ada Lamens, ada Cherki, Semenyo, Joao Pedro. Joao Pedro ya. Pokoknya ada 8 dan cuman Lamens yang salah satunya kiper Kiper. sih. Dan Iya. nggak tahu ya karena ini voting Trufe. supporter. Iya. Iya, menurut gue sih karena ya satu fans MU banyak sama The biggest kedua club in the world. fans yang objektif tuh melihat ya iya dengan kehadiran Lamens yang tadi ya United peringkat 15 sekarang jadi peringkat 3 sih. Di saat lu pertama dia datang dari Antwerp dengan harga Iya. dengan harga 13 harganya. juta. Betul. Lu datang ke tim salah satu tim terbesar di dunia, Tertoksik lagi. tertoksik dan mereka udah tahu masalahnya di mana, kiper. Iya, The iya, biggest problem di Manchester United itu adalah kiper. Kiper. Lu datang, lu perform kayak Sané Lamens. Itu tuh menurut gua dari sisi mentalitas, dari sisi harga, dari sisi semua lah ya kolektif, memang gue setuju transfer of the season. Iya. Enggak, maksudku kayaknya tuh dinobatkan sebagai opini aja gitu. Tapi Iya, ternyata iya. ada resmi Ada dari ada Premier penghargaan. League. Iya. Ini apa ya? Kayak diada-adain banget gitu buat Iya MU. makanya aneh sih. Cuman ya kalau dibanding yang lain memang ini udah kiper dari Royal Antwerp lagi. Iya. Jadi dan ternyata ini Mas, Sané Lamens tadi aku sempat baca. Sané Lamens tuh sebetulnya dia datang ke MU kan deadline day kan. Yap. Jadi sebelum deadline day itu ternyata tuh Aston Villa nungguin si Sané Lamens. Iya. Berarti kan
MI, MI Iya, ke MU, nunggu. dia ke Lames. Nunggu ya. MI ke MU-nya, Iya. kemudian penggantinya adalah si Senne Lammers. Senne Tapi Lammers. ternyata United malah langsung ambil Senne Lammers daripada si MI. Ya, Walaupun kemarin habis parade si Emi ngomong ya kayak itu hoax katanya. iya, alah, lu Oh, yang gara-gara nggak pindah dikasih- aja. itu orang mabuk dikasih mic. Makanya orang mabuk Makanya jangan say no dikasih to mic. miras. Iya, iya. Say no to miras. Iya, dan tapi ya seneng sih lihat Senne Lammers mainnya bagus dan dia jadi satu dari 13 pemain yang dipanggil sama timnas untuk main di Piala Dunia. Betul. Total ada 13 pemain, ada United. Lammers, Coba sebutin. Lammers dari Belgium, Cunha, Kase, Maino, Rashford, Ugarte, Altebaindir, Bruno, Diallo, Bruno Dalo, Amat, terus Amat enggak ya? Amat, siapa lagi tadi? Bumo enggak? Enggak. Sesko enggak? Enggak. Masraoui. Masraoui. Terus yang ke-13 tuh si Tyler Fletcher. Fletcher. Masuk Scotland Dia ya? Scotland dia. Jadi dia debut lawan Curacao. Gara-gara 45 menit. Gilmore. Ya, Gilmore besokannya dipanggil karena Billy Gilmore cedera. Ya. Ya nggak expect apa-apa sih ya, cuman dengan dengan main bisa ada di Scott Pildon aja, ya udah experience lah. Satu cap gitu. Dia kalau main bakal dapat satu patch debut. Iya. Oh iya Ada patch debut ada sekarang. patch debut. Ya. Gila sekarang semua di Amerika tuh, Amerika soal Banyak banget gimmicknya ya. Iya. Banyak banget gimmicknya. Berarti Yamal, Tyler Fletcher, Ryan, berhasil banyak. Brazil banyak. Ryan, Hendrik dipanggil nggak sih? Hendrik panggil. Igor Thiago Hendrik dipanggil ya? Igor Thiago, banyak berarti ya? banyak. Bakal Kemarin ada sih patch 10 debutan gitu ya, debut. Iya. Lampus juga bakal dapat. Tapi pemain muda doang kan? Pokoknya Pemain baru muda pertama doang. kali, Debutan, yang baru pertama kali main di Piala Dunia. Iya, yang pemain muda doang. Kalau Curacao semuanya dong dapet. Iyalah. Bisa Iyalah. jadi. Iyalah. Karena mereka debutan negara. Setahu gua cuma yang pemain muda loh. Tapi kan mereka belum pernah Piala Dunia sebelumnya. Jadi Oh, kan tulisannya debut, bukan young apa Yang- gitu. Yang bukan yang debutan ya? Bukan debut doang. Debut ya semua yang debut. Iya. Tapi cuma 13 pemain United. Enggak 13 sih. Banyak itu 13. Banyak sih. gue tadi sempat melakukan suatu 12, research. Kase udah bukan pemain United. Gue tadi sempat Rashford? melakukan Hah? Rashford? loan masih terhitung lah. Enggak, tetap masih pemain MU. Apa? Ugarte tadi belum disebut tuh. Bukan itu udah. Udah. Siapa lagi yang belum ya? Udah benar 13. Ini menyamakan rekor kita, yaitu pemain Manchester United yang dipanggil ke Piala Dunia terbanyak, yaitu Qatar 2022. Oh ini 13. Ya. Jadi sebelum yang sekarang itu ke Qatar paling banyak pemain Manchester United yang dipanggil ke timnas untuk World Cup ya. Iya. Habis itu Rusia 12, habis itu Jerman 2006 11 pemain. Oh. Habis itu 2014 Brazil. Oh, berarti sekarang 13. Ya. Dan kocaknya lagi ada berita tadi dengan dipanggilnya 13 pemain, United bisa dapat uang sekitar 260 juta pound sterling. Itu gue masih Sampai bingung deh. 260, iya. Itu gue masih bingung deh. Cara, maksudnya kayak perhitungannya kayak gimana sih? Nah, tadi gue pikir kan 260, terus gue inget 13. Masa ya setiap pemain dapat 20 juta pound sterling. Cuman pikir lagi, ya kayak Casemiro kan balik dari Pildun udah bukan pemain MU, masa dibayar gitu. Mungkin kalau menurut gue tergantung menit bermain atau caps-nya mungkin ya. Kan karena kan up to 260. Iya. Oh, oke. Bisa Kalau jadi. Ya. kalau dia main dari awal round sampai final mungkin bisa dapat 20 juta. 260. Satu pemain mungkin. 20 juta. Itu full kalau dia main sampai final. Mungkin ya, mungkin. jadi. Itu berarti kan kayak kompensasi FIFA untuk klub kan? Iya, tapi iya. ini pertama kali kan. Ya, gue belum pernah dengar. Biasa kan gini-gini kalau kayak di konversasi sama negara menang dapat duit tuh pemain ya dari presidennya, atau apanya ngasih hadiah. Tapi emang ada. Kalau FIFA Match Day pemain dapat klub dapat kompensasi dari timnas kayaknya. Dari timnas dapat atau dari FIFA yang menyelenggarakan Match Day-nya. Karena kan sekarang ada Liga Indonesia ada beberapa yang memang masuk timnas negaranya. negara ya. Iya. Iya kayak Frank Putros dari Bandung, Persib Iya, Bandung. iya, Nah, iya. Bandung pun akhirnya dapat kompensasi ketika Frank Putros dipanggil ke timnasnya. Oh, gitu. Iya, Iya. Keren juga. Kan ada tim yang lolos ronde dapat jam tangan kan ada tuh yang kayak gitu kan. Ada. Mm-mm.
Terus kalau Habis itu nggak bisa lanjut lagi. Habis itu nggak bisa. Kayaknya ya itu kompensasi kayak buat asuransi gitu kok. Kayak lu, nih pemain lu gua pinjem nih kalau kenapa-napa, misal cedera atau apa nih gua ada kompensasinya. ya Cedera mungkin atau ya enggak. mungkin. Cuman kalau 260 juta sih buset pulang-pulang Nggak bisa, 13 masa semua negara ini full sampai final. Masa final berapa negara? Final kan Iya 2 sih. negara aja Iya, kok. makanya agak aneh kalau misalkan 48 tim, satu tim ada 22 kali Iya, makanya. 26 kali 48 tim. Mau ngeluarin berapa triliun gila itu makanya gua FIFA kan bingung nggak tadi, mungkin sebetulnya. banyak juga pengeluarannya ya kalau misalnya tiap orang dibayar dia nongol sekali pun bayarnya segitu gitu, up to kan. So it makes sense. Iya kalau 260 juta itu pemain MU 13 orang Iya. balik-balik ke Pildun gendong Mbappe ya di punggung. Satu Iya kan gendong Mbappe. Tapi Kita udah patungan nih. Ini uang kami semua udah dapat Mau gue di Photoshop. Iya. Atau kasih Serjim, nih gue beli saham lu, kan lu keluarin 200 lebih nih gue beli. Lu di minority shareholder. Tapi Itu aneh lah, itu Dan aneh. menurut lu dari 13 pemain Manchester United ini bakal ada yang pulang sebagai pemenang Piala Dunia nggak sih? Ada. Bruno ya. Marcus Ada Rashford. Maino. You think England's gonna win? Iya. Bruno Fernandes Menurut lu sama... Inggris? Iya. Oh, lo jagoan lu Inggris ya? Tapi iya squad Inggris kan kusut ya. Cuman ya kita nggak bisa nutup mata sebelah juga kalau ternyata dengan tim itu jadi main pragmatis ya kan kita nggak tahu juga kan. Ya, aku ngira Tuchel sedang bermain judi yang sangat besar dengan memanggil nama-nama yang cukup aneh ini. Iya, Cuman iya. ya hasilnya adalah menang besar atau kalah besar dah. Ya, true. Enggak sih pulang cepet atau Juara. Iya, maksudnya itu menang besarnya ada juara. oh menang besar menang juara kalah ya. besarnya adalah pulang sebelum. Pulang cepet. Iya, pulang Iya, ronde iya, di iya. di grup. Iya sih. Kemarin gue sempat ngeliat lagi ada statistik dari, kalau ini perjudian ya, Iya. yang odds-nya Iya, iya, siapa aja yang diunggulin bakal siapa? menang. Kayaknya kemarin itu Portugal ya. kayak Prancis masih Prancis sama Portugal deh 1-2. Oh. Abis itu Argentina yang ketiga kayaknya. Kalau gue baca yang ekonom, odds. yang ekonom dia tiap Piala Dunia ngeramal. Oh iya, ngeramal, pakai gue liat tuh. ekonomi, Iya. selalu benar. Dan yang kali ini dia nggak salah Belanda lawan Portugal final, yang menang Belanda apa Portugal gitu di finalnya. Gila, Gitu pasti sih. Belanda sih. Kalau Belanda aneh sih. Siapa ya ini ya? Lucu Jeremy Frimpong. Frimpong bilang, ya Depay, semoga nanti pas squad dimunculin si Memphis Depay ada di dalam squad. 2 hari kemudian Memphis Depay masuk, Frimpong yang nggak ada. Oh iya, gue ngeliat lagi tuh. Iya, oh iya bener. Aduh, Itu aneh blunder kayak ginian. Sama kayak kemarin Joao Pedro. Apa? Gue pengen banget Neymar masuk timnas. 2 hari setelah itu Joao Pedro-nya nggak masuk. Neymar masuk untuk gantiin Joao Pedro. Iya, gokil. Iya, masa kok Jeremy Frimpong? Iya, gue semoga gue berharap Memphis Depay itu ikutan kita. Ngomongnya ikutan kita. Kalau nggak salah ya, gue baca ikutan kita. Emang ada yang nggak diajak? Si paling kita. Itulah itu. Dan transfer update nih kocak nih ya, sebelum Piala Dunia harusnya Ederson udah datang katanya. Cuman karena si Atalanta ini ada pergantian sporting director, jadinya agak Dipersulit. ke pending lah. Oh, oke. Mungkin serah terimanya belum kelar atau gimana. Ya gue kira minggu ini udah bakal jadi ternyata. Soalnya tiba-tiba ngebut banget tuh kan. Last Ya, day of ya, the Premier League. Tiba-tiba langsung Ederson udah ngomongin gaji, udah ngomongin struktur kontrak apa segala macam. Iya ya, sebelum Tiba-tiba final langsung Piala stop. Dunia udah Ya. kayak gitu-gitu. Dan ya Ederson ya gue rasa sih harusnya datang ya. Gue Itu nggak udah tahu lah. bungkus tuh pasti tuh. Iya, kalau sampai nggak datang aneh sih. Ya. Gimana menurut Mas? Iya, ini Datang tinggal kan? tunggu waktu aja. Ya mungkin ada minor issues yang harus diselesaikan terkait struktur apa dan apalah itu. Iya. Dan Ini nggak sih apa? work permit nggak ya? Orang Brazil gitu nggak ya? Work permit enggak sih kayaknya. No. Kan dia udah lama di Atalanta. Ya. Dia Oh, udah di lama nih. Euro Udah ya? empat Udah di apa- UEFA, udah UEFA, di Europe udah udah lama. UEFA. Dan habis itu ada Mats Fernandes pemain West Ham yang dibeli itu sama West Ham 38 plus 4. Ya, 38, tapi sorry, ya. Dari Southampton, tapi West Ham mau double. Yap, The jualnya figure. 80 katanya. Jadi maunya 38 plus 4 kan 42, berarti ya 80, 90-an. 78 juta plus 8 juta untuk Ya. add-ons-nya. Itu Which yang is, diminta. menurut gua, tapi Belagu banget nih tim degradasi. ya itu pertama kali yang gue pikir. Tapi
Tyler Tyler Dibling Dibling. yang dibeli sama Everton. Iya. Flop kan? Iya. Katanya, Itu dulu United diminta 100 juta. Nah, Iya. Tapi dibeli sama Everton cuma 50 apa berapa ya? Iya, Nah. betul. kata orang, banyak pengamat yang mengatakan kayaknya orang-orang salah ngelihat deh. Waktu itu bukan Diblingnya yang hidup, tapi Matheus Fernandes yang hidup. Oh. Jadi makanya dibikin Matheus Fernandes ini harganya agak mahal karena udah ketahuan nih dari squad Sunderland kan waktu itu. Ya, dari squad Sunderland ini, Oh iya, Sunderland. ya, betul. yang sebenarnya hidup tuh bukan Sunderland, sih Southampton sih gue lupa. Southampton. Dari squad Southampton ini yang hidup sebenarnya Matheus Fernandes, bukan si Tyler Dibling. Oh. Makanya dikasih harganya mahal. Cuma menurut gua sebagai West Ham, emang lu ada power di sini buat pasang harga tinggi. Iya, karena West Ham tuh butuh sekitar 100 juta pound sterling buat nutupin PSR. You need a lot of money, man. Gue sih kalau pemain West Ham, jujur ya, itu Matheus Fernandes oke. Jared Bowen. Jared Bowen, sama ini, Wan Bissaka nggak apa-apa. gua. Summerville. Summerfield juga mau oh iya, jual iya. katanya. Summerfield, ah? Back kiri Diouf. Iya, Malik Iya, Diouf. Malik Diouf ya. Itu gua juga pengen. Malik Diouf tuh Itu gua juga dari pengen. Lyon bukan sih? Bukan. Belele. Yang di Lyon siapa ya? um, yang kita lawan musim lalu itu. Diouf-nya Mame Aston Biram, Villa Diouf. itu namanya... Mama Ibrahim dia bukan dong, tahu pemain MU dulu striker. Itu oke sih sebetulnya. Ya Masih 18 tahun lagi. Wan Bissaka kalau ditarik lagi aku nggak apa-apa sih. Buat gantiin Ada, Diogo Dalot. ada rumor sih ya, Wan Bissaka mau ditarik lagi. Tapi buat apa gitu, ya Allah. Udahlah. Kalau murah nggak apa-apa mas. El Hadji Diouf. Hah? El Hadji Diouf. Striker dong. Bukan. Bolton. Itu... Bolton no. Iya, itu yang zaman dulu. No. Dulu. Yang ini tuh, ini. Siapa? eh, Al Hadji Malik Diouf. Malik Diouf, iya kan Malik gue bilang Diouf. Malik Diouf kan. Kalau 21 tahun. Iya, 21 left back. tahun. Itu oke sih. Itu yang gue pengen. Lewis Hall juga katanya dijual harga segitu, mahal. Agak 60 sampai 65 juta pound Iya. sterling karena Newcastle nggak ada urgency untuk jual, tapi ya dia udah jual Gordon 70 juta euro. Nggak perlu duit Ya itu udah istilahnya. dapat duit sih, ya tinggal ya jual 1-2 pemain lagi. Satu pemain aja kalau dijual Tonali juga udah cukup itu Iya. untuk nutupin PSR. Iya. Dan ya itulah. Gue sih lebih mending Lewis Hall ya. Gue ngeliat konten lo yang kemarin sama Hanif. Hanif. Iya. Setuju, Lewis Hall karena sekarang istilahnya udah dapat nih midfielder satu, left back masih belum belum diberesin nih left back. nih. Iya. Jadi Lewis Hall atau Malik Diouf or anybody, mau Pedro Leon pun lo tarik dari academy juga. Yang penting kita ada Diego squad lah. Leon. Pedro Leon itu Pedro Leon Pemain- pemain Chelsea dulu ya. ya Chelsea dulu ya benar-benar. Pedro Leon apa mana ya? Lupa lah. Emang Lupa. ada. Atau Barcelona Ada ya, Pedro Pedro Leon ya. Apa tuh gabungan ya? Siapa lagi tuh? Lupa. Apa ya? Diego Leon, atau siapapun itulah left back juga harus perlu diurusin. Luke Shaw menurut gua nggak mungkin main. Iya nggak mungkin. Dia 40 games next season nggak mungkin. 40, 70. Nggak, maksudnya even 40 pun dia nggak bakal. Setengahnya pun menurut gua Luke Shaw nggak bakal loh. Ini anomali menurut gua, man. This is exception to the rule. Dia main 38 game Iya. satu iya, musim. aneh. Itu tuh anomali. Dan malah nggak dipanggil ke World Cup lagi. Itu sakit hati sih. Tapi emang kemarin gue Luis Hall kan main game tuh, jangan pilih siapa. Gue cuman Luis Hall dibanding Sandro Tonali ya, gue Iya. Sandro Tonali sama Anderson ya, gue Anderson itu aja sih. Apakah menurut lo atau menurut kalian berdua, Sandro Tonali itu adalah marquee signing, istilahnya Iya, signing kayaknya Dia flagship kita. TRA dia kalau dibeli. TRA sih, bener. Sebuah pembelian yang memang bintang. Kalau pembelian yang level bintang, Tonali bisa. Atau kalau enggak, Siapa kelasnya menurut lo? apa? Tonali, siapa lagi? Yang istilahnya kita udah beli Ederson nih, Ederson udah ini fix. udah ngomongin sama Valverde. Kenapa? Si presidennya udah ngomong kalau ngomong mereka akan go on with ya berdua itu akan udah aman-aman aja kemarin. Tonali, kalau yang kelas bintangnya Tonali deh. Tonali, Anderson, Ya, Will Elliot, siapa lagi? Declan Rice, Nggak mungkin, Nggak mungkin Mas. nggak mau juga, Pedri. nggak mungkin. Aduh, enggak lah. Bukan enggak lah. Pokoknya kalau di Inggris enggak deh. Gue antara Iya. Anderson atau Tonali aja gue udah di Rangers. Inggris. Ya mentok-mentok Reinders Baleba. juga mau. Itu. Baleba bukan marquee menurut gue. Itu maksud gue kayak masih harus ada satu marquee signing yang menjadi kayak istilahnya poster boy, ya kan? Iya, Jadi kayak iya. ambasador nih, Sani kita nih yang gede nih, boom ini. Nah, menurut gue dia belum, menurut gue Tonali adalah signing yang harus kita
selesaikan secepat mungkin. Tapi harganya juga emang mahal. Tapi namanya marquee signing ya mahal. Jujur gue sih pengen banget dari dulu pemain Manchester United itu ada dari Italia dan emang bertahan lama gitu. Ya mungkin Sandro Tonali dan di Italia tiba-tiba ada berita dari AC Milan, Rafael Leao mau pindah. Dia udah memutuskan untuk hidup baru. Iya, meninggalkan New chapter. Karena dia udah 7 tahun di AC Milan dan tahun ini umurnya 27. Katanya dia ada rilis cost 175 juta euro, tapi AC Milan mau jual 50 sampai 60 juta euro. Aman katanya. Gue mau tanya, apa bedanya Rafael Leao sama Rashford? Sama, cuman cukup. bukan. Enggak, itu maksud gue kok. Tapi Rafael Leao masih bermotivasi untuk main, sedangkan Marcus Rashford enggak dan lebih muda. Iya. Tapi menurut gue, gue nggak mau lagi pemain-pemain, satu, buat posisi yang kita perluin. Dua, yang ada isu kayak gini lah. Club issues kayak gini. First of all, Rafael Leao is not EPL proven. Oh iya. Dia nggak EPL proven. Kita nggak tahu. Dia gacor di Itali. McTominay aja di Manchester United kayak gitu. Tiba-tiba di Napoli jadi kayak Tuhan. Jadi Tuhan. Ya kan? Langsung MVP. Maksud gue kayak Rafael Leao is not Premier League proven. Dia datang dari Serie A. Dia juga menurut gue bukan tipe yang main fisik. Again, menurut gue tetap Serie A, lo mau beli pemain dari Serie A, carinya pemain yang physically strong. Rafael Leao menurut gue bukan salah satu pemain yang physically strong juga. Tapi adaptasinya cepet itu, ada Dalo sama Bruno, bisa pasti. Lu berharap apa sih sama Dalo? Ya udah, Bruno-nya lah. Dalo bagus, Mas. Bagus berharap ya sama di Bruno. kepala lu. Bagus, Mas. Bagus kepala lu langsung Buktinya lari-lari. Garnacho nggak bisa apa-apa nggak ada Dalo. Yoi, Dalo langsung jadi kayak Cafu. Nutupin Garnacho. Tapi ya menurut gue, Rafael Leao, gue pas pertama kali denger beritanya, gue kayak, aduh mulai deh. Ini gue tiba-tiba kayak flashback PTSD, trauma zaman-zaman Woodward. Kita beli pemain nama-nama besar for no reason. Sedangkan Ederson aja belum lolos. Terus kita harus masih beli, menurut gue, at least satu lagi, maksimum idealnya 2 lagi. Hayden Hackney katanya juga mau diambil kok. Hayden Itu Hackney. 25 juta. Enggak, ini udah off. Dia ke Everton katanya. Udah pasti. Oh fix. Ya, kencengnya ke sono. Kencengnya. Ya. Dan gue awal-awal sebenarnya optimis juga sama Hayden Hackney. Tapi setelah gue research, umurnya 27 ya. 23. 23. 23, 24. 23, So, yeah. 23. He's not that young. Gue kira yang kayak 21 gitu kan. Aku sih, iya aku berharap cukup banyak sama Hayden Hackney untuk direkrut karena dia tahu apa yang mau sama Carrick. Dia udah termasuk salah satu anak buahnya ketika di Middlesbrough, tapi nggak tahu deh ntar gimana keputusannya. Ini makanya Ederson tuh harus cepatnya diresmiin biar bisa bergerak lagi gitu. Yeah. Dan yang gue suka dari Hayden Hackney itu adalah, itu kan rekomendasi dari Carrick. Ya. Ya istilahnya dia nggak gabut lah. Iya, Jadi iya, coach. iya, iya. Ya. Meeting-meeting buat post-season recruitment. Nggak cuma dia nerima pemain doang, tapi at least dia ngasih rekomendasi. Ini gue pengen 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain. But ya, masih belum ada pemain yang kita bisa bilang here we go Ya. di United Updates kali ini. Menurut kalian, Ederson kapan nih? Sebelum Piala Dunia, setelah Piala Dunia? Minggu depan kayaknya sebelum Piala Dunia. Minggu depan udah Piala Dunia. Dapat banget. Piala Dunia. Ya, mepet sih. Itu aja lah. Untung oke. dia nggak masuk timnas ya. Iya. Kalau masuk timnas, yang tiba-tiba Makin lama lagi ya. makin lama, terus tiba-tiba udah fix, tiba-tiba di timnas perform, Iya. harganya nambah 20. Iya, iya. Ya kan, karena sering terjadi kayak gitu, tiba-tiba perform, tambah mahal. Iya. Ya mudah-mudahan cepatlah Ederson. Ya, menurut Here we kalian go. gimana? Coba tulis kolom komentar. Ketemu lagi di Wave Update selanjutnya. Kita bertiga pamit. Sampai jumpa. See you guys. See you di Wave Update.